Komunikasi antar budaya ya. Jadi komunikasi antar budaya adalah proses pertukaran informasi antara individu ataupun kelompok yang berasal dari budaya yang berbeda. Dan ini biasanya kita temui di berbagai lini kehidupan, baik bertetangga, kerja, kuliah dan sebagainya gitu ya. Orang yang berasal dari berbagai latar belakang budaya gitu ya, itu pasti memiliki perspektif yang berbeda-beda antar bagaimana mereka menerima suatu informasi atau bagaimana cara mereka berkomunikasi. Si antar budaya penting ya, karena membantu kita memahami dan menghargai perbedaan budaya itu sendiri gitu ya. Dengan memahami cara berpikir, kemudian nilai-nilai dan norma dari budaya yang lain gitu ya, kita bisa menghindari kesalahpahaman dan juga konflik antar personal gitu ya. Selain itu kita juga bisa membuka peluang untuk bekerja sama gitu ya, baik dalam kerjasama bisnis, kemudian pertukaran budaya yang lebih baik, dan juga bagaimana kita mengadopsi satu dan lain budaya gitu ya. Komponen yang ada dalam komunikasi antar budaya, yang pertama pasti adalah bahasa ya gitu, karena dari setiap budaya pasti memiliki bahasa sendiri gitu ya, baik dari kata-kata, frasa, idiom, dan juga mungkin penekanan bahasa itu pasti berbeda gitu ya dalam berkomunikasi gitu ya. Kemudian yang kedua ada juga non-verbal cues atau bahasa tubuh, ekspresi wajah dan intonasi ya, itu tadi saya sebutkan. Dan yang ketiga yaitu adalah pasti konteks budaya itu sendiri, baik norma ya, nilai, kepercayaan, dan bagaimana mereka berkomunikasi pasti didasari dari ketiga hal tersebut. Ya betul, jadi bahasa bukan satu-satunya hal yang penting gitu ya. Bahasa tubuh dan ekspresi wajah juga pasti memainkan peran yang besar gitu ya di bagaimana kita berkomunikasi antar budaya gitu ya. Mungkin dalam budaya lain kontak mata langsung itu dianggap tidak sopan gitu ya, tapi di budaya yang lain hal tersebut menjadi tanda kepercayaan diri gitu ya. Jadi hal-hal kecil tersebut harus kita perhatikan dan kita pelajari mungkin ya sebelum kita berkomunikasi dengan budaya yang berbeda. Tantangan utama ya, jadi kalau tantangan utama pasti adalah kesalahpahaman dan juga mungkin stereotip ya. Kesalahpahaman ini bisa terjadi karena itu tadi ya, ada perbedaan bahasa, interpretasi, nilai, norma ya, perspektif gitu ya. Jadi mungkin misal lagi nih ya, contoh humor yang lucu dalam satu budaya mungkin tidak dapat dimengerti atau dianggap ofensif atau bahkan tidak lucu bagi budaya lain gitu ya. Jadi makanya stereotip ini harus dihilangkan. Jadi pandangan umum yang dianggap semua itu sama itu juga harus dihilangkan gitu ya, karena ini bisa menyebabkan prasangka, diskriminasi, bahkan mungkin adanya perang ras gitu ya, atau rasisme gitu ya. Cara mengatasi tantangan-tantangan ini yang pertama adalah pendidikan pasti ya, dan kesadaran akan perbedaan budaya gitu ya. Jadi budaya di Indonesia ini pasti sangat banyak, sangat luas gitu ya, makanya kita harus memahami gitu ya. Jadi cara mudahnya adalah ya bersikap terbuka dan empati gitu ya. Cobalah untuk melihat situasi dari perspektif orang gitu ya, dan berusahalah untuk memahami cara mereka berpikir gitu ya, tidak harus selalu tentang diri kita gitu ya. Kemudian komunikasi yang jelas dan terbuka itu juga sangat penting gitu ya. Jadi kalau misal ada yang tidak diketahui, ditanyakan gitu ya, kemudian diklarifikasi supaya ada kejelasan apa yang dimaksud dari apa yang dikomunikasikan. Berinteraksi dengan orang dari berbagai budaya itu pasti bisa membantu kita memahami perbedaan dan juga belajar cara beradaptasi gitu ya. Kemudian komunikasi antar budaya juga sangat bermanfaat gitu ya, pasti untuk memahami budaya lain
kita juga bisa dengan membaca buku misal atau menonton film tentang budaya lain gitu ya, sehingga komunikasi antar budaya itu bisa tercipta dengan harmonis, dengan rukun, dengan baik dan tidak ada kesalahpahaman, supaya tercipta mungkin komunikasi bisnis atau mungkin menjalin bisnis dan hubungan yang lebih baik gitu ya. Etika dalam berkomunikasi antar budaya, pasti yang pertama itu menghormati perbedaan budaya gitu ya. Kita pasti harus menghargai dan juga tidak merendahkan nilai-nilai ataupun norma dari budaya lain gitu ya. Yang kedua tadi kejujuran dan keterbukaan gitu ya, berbicara dengan jujur gitu ya. Kemudian kalau ada yang tidak diketahui tanyakan gitu ya, supaya ada klarifikasi yang baik gitu ya. Kemudian yang ketiga, menghindari stereotip dan prasangka gitu ya, tidak membuat asumsi-asumsi atau istilahnya hal-hal yang dirasa negatif dari budaya lain gitu ya. Dan terakhir itu adalah tanggung jawab komunikasi, bertanggung jawab atas apa yang kita katakan dan bagaimana kita mengatakannya dengan informasi yang valid, dengan data yang valid, sehingga tidak terjadi misinformasi atau bahkan menyebabkan kerugian pemahaman dari si penerima pesan itu. Studi kasus nih ya, contoh nyata dari komunikasi antar budaya gitu ya. Contoh nyata misalnya dalam bisnis internasional gitu ya, ada perusahaan A, perusahaan Jepang yang berkolaborasi dengan perusahaan B, ya, ini adalah perusahaan Amerika gitu ya. Di mana orang Jepang ya mostly adalah benua Asia gitu ya, orang-orang benua Asia cenderung menggunakan komunikasi tidak langsung dan menghindari konfrontasi langsung untuk menjaga harmoni gitu ya. Di sisi lain, nah orang Amerika ini lebih suka belak-belakan lah istilahnya ya, atau komunikasi langsung dan terbuka. Kalau misalnya ada yang tidak disuka, biasanya mereka langsung ngomong gitu ya. Dengan memahami perbedaan ini gitu ya, jadi kedua belah pihak bisa menyesuaikan gaya komunikasi mereka. Perusahaan Jepang bisa mencoba lebih terbuka gitu ya, sementara perusahaan Amerika bisa lebih peka terhadap sinyal nonverbal gitu ya, atau kehalusan dalam percakapan bagi orang-orang Jepang atau dalam perusahaan Jepang gitu ya. Iya penting banget gitu ya, harus selalu belajar, selalu beradaptasi gitu ya. Karena dunia ini kita semakin terhubung, apalagi dengan dalam era digitalisasi dengan kebutuhan akan kolaborasi gitu ya, maka kemampuan untuk berkomunikasi antar budaya ini menjadi sangat penting dan harus dilakukan dengan efektif gitu ya. Jadi mulailah belajar dan berlatih komunikasi antar budaya. Dari hal simple dulu, mungkin kita bisa mempelajari bahasanya sedikit-sedikit gitu ya. Kemudian kita bisa mencoba untuk membangun empati ya, supaya tadi hubungannya lebih baik gitu ya. Kalaupun ada yang tidak diketahui, berusaha untuk jujur dan terbuka ya, tanyakan gitu ya, atau cari tahu apa yang dimaksud. Jadi jangan langsung menganggap atau berasumsi sehingga menimbulkan perspektif atau hubungan yang menjadi lebih tidak baik gitu ya. Jadi mari terus belajar dan berlatih untuk menjadi warga dunia yang lebih baik lagi.